Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rafli Abdul Aziz dengan NIM 41224231104454. Saya jurusan manajemen dari kampus K3 Katapang, Universitas Winaya Mukti. Saya di sini akan sedikit memaparkan tentang aktivitas kegiatan magang saya selama 3 bulan di kantor BPJS Kesehatan Cabang Soreang, yang dimana saya menemukan judul yaitu manajemen pada bagian kepesertaan kantor BPJS Kesehatan Cabang Soreang, yang dimana di dalam pemaparan tersebut ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah landasan teori, yang kedua ada kepesertaan, yang ketiga ada sejarah BPJS Kesehatan, yang keempat ada aktivitas magang, terakhir mungkin ada kesimpulan dan saran. Masuk pembahasan yang pertama yaitu landasan teori. Di sini ada pengertian manajemen. Menurut Toner dan Wankel menyatakan bahwa manajemen adalah proses merencanakan organisasi, memimpin, mengendalikan usaha-usaha anggota organisasi, dan proses penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Yang dimana secara etimologis atau asal kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni memanage, yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Terus selanjutnya ada manajemen kantor. Saya mengutip menurut Terry dalam bukunya Sayuti 2013 halaman 8. Manajemen kantor ialah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta penggerakan mereka yang melakukan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terus di sini juga ada unsur manajemen. Yang saya mengambil ada 6 unsur manajemen. Yang pertama ada man. Man yaitu adalah manusia, adalah sumber daya manusia yang melakukan kegiatan manajemen dan produksi. Yang kedua ada material, yang dimana yaitu berhubungan dengan barang mentah yang akan diolah menjadi barang jadi. Yang ketiga ada machine atau mesin, pengelola atau teknologi yang dipakai dalam mengelola barang mentah menjadi barang jadi. Yang keempat ada metode, yaitu tata cara melakukan kegiatan manajemen secara efektif dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran agar mencapai suatu tujuan yang akan dituju. Yang terakhir ada market, adalah tempat untuk memasarkan produk yang telah dihasilkan. Terus selanjutnya masuk ke bagian 2, yaitu kepesertaan. Nah, di sini ada pengertian kepesertaan. Saya mengambil 2 dari teori Miriam Budiarjo dan Rahman, yang dimana kepesertaan itu dalam konteks politik beliau mendefinisikan bertisipasi
berpartisipasi sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik. Yang kedua, menurut Rahman, beliau memandang partisipasi sebagai penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam suatu organisasi, sehingga mendorong individu tersebut untuk berperan serta. Yang dimana dari kedua kutipan tersebut, kepesertaan atau partisipan merupakan konsep yang luas dan mendasar dalam berbagai bidang. Terus masuk ke bagian 3, masuk ke sejarah BPJS Kesehatan Cabang Soreang. Nah, di sini sejarah BPJS secara singkat yaitu BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari 5 program dalam sistem jaminan sosial nasional SJSN, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan, dahulu bernama Jamsostek, merupakan program pemerintah dalam Kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional atau bisa disebut juga JKN yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juni 2015. Nah, di samping itu jaminan pemeliharaan kesehatan di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, dan setelah kemerdekaan pada tahun 1949, setelah pengakuan kedaulatan oleh pemerintah Belanda, upaya untuk menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya pegawai negeri sipil beserta keluarga, tetap dilanjutkan. Menurut Profesor G.A. Siwabesi selaku Menteri Kesehatan yang menjabat pada saat itu, menganjung sebuah gagasan untuk perlu segera menyelenggarakan program asuransi kesehatan semesta atau bisa disebut universal health insurance yang saat itu mulai diterapkan di banyak negara maju dan tengah berkembang pesat. Nah, terus di sini juga ada visi misi BPJS Kesehatan, yang dimana visi BPJS Kesehatan Cabang Soreang itu sama dengan visi misi BPJS BPJS Pusat, yang dimana visi BPJS Kesehatan yaitu menjadikan badan penyelenggara yang dinamis, akuntabel, dan terpercaya untuk mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif. Sementara itu, misi BPJS Kesehatan ada 5 poin. Yang pertama, meningkatkan kualitas layanan kepada peserta melalui layanan terintegrasi berbasis teknologi informasi. Yang kedua, menjaga keberlanjutan program JKN KIS dengan menyeimbangkan antara dana jaminan sosial dan biaya manfaat yang terkendali. Yang ketiga, memberikan jaminan kesehatan yang
keadilan dan inklusif mencakup seluruh penduduk Indonesia. Yang keempat, memperkuat engagement dengan meningkatkan sinergi dan kolaborasi pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program JKN KIS. Yang kelima, meningkatkan kapasitas badan dalam menyelenggarakan program JKN KIS secara efisien dan efektif, yang akuntabel, berhati-hatian dengan prinsip tata kelola yang baik, sumber daya manusia yang produktif, mendorong transformasi digital serta inovasi yang berkelanjutan. Terus di sini ada struktur organisasi perusahaan BPJS cabang Soreang, yang dimana yang berwarna hijau itu ada kepala cabang, yaitu tingkat kepala. Tingkat kepala di sini ada beberapa tingkat, ada 1, 2, 7 tingkat kepala. Yang ada kepala bagian kepesertaan, ada kepala bagian perencanaan keuangan dan pemeriksaan, ada kepala bagian mutu layanan kepesertaan, ada kepala bagian mutu layanan fasilitas kesehatan, ada kepala bagian penjamin manfaat dan utilasi. Yang keenam, kepala bagian sumber daya manusia umum dan komunikasi. Yang terakhir ada kepala kantor kabupaten atau kota. Terus di bawahnya tingkat kepala ada tingkat staf. Yang pertama ada relationship officer, yaitu bertindak sebagai berhubungan antara peserta dengan BPJS Kesehatan, memberikan informasi dan solusi terkait permasalahan yang dihadapi peserta. Terus yang kedua ada staf perencanaan dan pembukuan, yang dimana melakukan perencanaan anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan. Terus ada koordinator frontliner, yaitu mengkoordinasikan petugas yang berinteraksi langsung dengan peserta, memastikan pelayanan di rumah sakit. Yang selanjutnya ada koordinasi, edukasi, dan penanganan pengaduan peserta di rumah sakit, yaitu bertugas bertanggung jawab atas program edukasi kepada peserta dan penanganan pengaduan yang berkaitan dengan pelayanan di rumah sakit. Terus ada claim advisor, yaitu memberikan konsultasi dan bantuan kepada peserta terkait klaim. Nah, terus yang terakhir ada staf SDM dan umum. Staf SDM dan umum di sini melakukan tugas-tugas administratif terkait sumber daya manusia dan umum. Nah, selanjutnya ada staf administrasi kepesertaan, yaitu melakukan administrasi terkait data kepesertaan. Terus ada kasir, yang dimana mengelola transaksi keuangan. Ada staf frontliner, memberikan pelayanan langsung kepada peserta. Terus ada verifikasi klaim, memeriksa dan memverifikasi klaim peserta. Terus ada terakhir staf kerja. Nah, dan di situ masih ada lagi, ada staf promotif preventif, yaitu melakukan kegiatan promosi dan preventif untuk meningkatkan kesehatan peserta. Nah, secara garis besar, tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian saling terkait dan bertujuan untuk memastikan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan berjalan dengan baik dan lancar. Nah, terus
BPJS Kesehatan sendiri berlandasan hukum kepada tiga landasan hukum beroperasinya BPJS Kesehatan untuk mengelola program jaminan kesehatan nasional. Yang pertama, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. Nah, terus masuk bagian keempat yang dimana masuk ke aktivitas magang. Nah, aktivitas magang sendiri masuk ke dalam 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan persiapan, yang kedua ada tahapan pelaksanaan, ada yang ketiga ada tahapan pelaporan. Yang dimana tahapan persiapan di sini praktikan melakukan persiapan dengan membuat proposal yang diajukan kepada kampus Universitas Sunaya Mukti untuk terbitnya surat pengantar pengajuan magang yang ditunjukkan ke kantor BPJS Kesehatan. Terus yang kedua ada tahapan pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan magang dilaksanakan selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan 31 Januari 2025. Kegiatan kerja magang berlangsung secara full time melalui dari hari Senin sampai hari Jumat dari pukul 8 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terus yang ketiga ada tahap pelaporan. Tahap pelaporan ini diwajibkan membuat laporan akhir magang sebagai bukti telah melaksanakan kegiatan magang di lapangan. Laporan magang ditunjukkan kepada kampus, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sunaya Mukti. Terus masuk ke aktivitas bidang kerja, yang dimana saya akan menyebutkan beberapa aktivitas yang setiap harinya sering dilakukan saat melakukan magang. Yang pertama ada mencap dan menandai berkas surat berita acara koreksi tagihan iuran peserta BPJS Kesehatan. Yang dimana mencap berkas surat berita secara koreksi tagihan iuran peserta BPJS Kesehatan yang sudah ditandatangani oleh Kepala Cabang Kantor BPJS, sedangkan menandai berkas surat berita acara yaitu menandai dengan menggunakan kertas saihir yang belum ditandatangani oleh Kepala Cabang. Terus yang kedua ada mengecek perubahan data atau membantu login di aplikasi JKN. Nah, yang dimana membantu proses peserta yang datang ke kantor BPJS, kantor BPJS cabang Soreang untuk pengecekan atau perubahan data pribadi lewat aplikasi JKN agar bisa digunakan kembali ataupun bisa pindah paskes ke rumah sakit atau klinik lain yang ingin dituju. Nah, yang ketiga ada laporan manual monitoring Kartu Indonesia Sehat atau bisa disingkat KIS peserta baru dan peserta nonaktif tahun 2023 sampai 2024 yang dimana bisa disebut dengan penginputan data peserta BPJS itu. Nah, merekap data atau penginputan data dari setiap kecamatan yang disetorkan ke kantor BPJS yang kemudian diupload ke dalam link yang disediakan oleh kantor pusat satu persatu dengan memisahkan terlebih dahulu peserta yang aktif dan peserta
yang non-aktif, serta menghitung jumlah kartu yang diretur dari setiap kecamatan. Di Kabupaten Bandung sendiri ada kurang lebih 33 kecamatan. Terus keempat, review sampling data post claim, yang dimana ini mengubah status review sampling data post claim yang semula belum direview menjadi status sesuai di bagian penata media umum PMU BPJS Kesehatan di rumah sakit. Nah, terus terakhir kelima, men-scan surat pernyataan tagihan peserta BPJS. Men-scan surat pernyataan tagihan peserta BPJS yang sebelumnya sudah ditandatangani dan dicap sebelumnya untuk kemudian masuk ke pemberkasan atau arsip di kantor BPJS Kesehatan Cabang Soreang. Terus terakhir mungkin masuk ke kesimpulan, yang dimana program kegiatan kuliah kerja magang yang dilaksanakan selama tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan 31 Januari 2025 merupakan program yang sangat bermanfaat bagi praktikan karena dapat mengaplikasikannya secara langsung di kantor BPJS Kesehatan Cabang Soreang Kabupaten Bandung. Praktikan dapat bersosialisasi dengan karyawan secara langsung, beradaptasi dengan peserta BPJS Kesehatan, menambah pengetahuan bagi masa sekarang dan khususnya bagi masa depan dikala praktikan akan terjun langsung ke dunia kerja. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan selama saya beraktivitas magang di kantor BPJS Kesehatan selama kurang lebih 3 bulan. Nah, sebelumnya ada nanti kegiatan ada video-video aktivitas, foto-foto aktivitas magang selama saya magang di BPJS Kesehatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.